saya juga heran kenapa ada ayat di dalam Maryam, surat Maryam itu di dalam ayat 33. Sebenarnya kita nggak usah menyeberang ke sana, bahas Alkitab aja. Yesus itu siapa? Supaya bisa dimengerti. Nggak apa-apa Bang Herdi. Kalau dia mau nyebrang ke tempat saya, nanti saya yang jawab gitu, nggak apa-apa. Bang Herdi nggak perlu jawab. Iya, mengenai tentang begini Pak, mengenai tentang Yesus adalah anak Allah dan kami menganggap sebagai orang Kristen dia itu adalah Allah juga. Nah, itu saya rasa di dalam Quran surat Maryam ayat 33 pun ada dijelaskan itu mengenai tentang Yesus. Oke, saya jawab. Jadi gini, kesalahan terbesar kekristenan ya, melihat kitab orang, ya, melihat balok di seberang tetapi melihat balok tetapi rumah yang ada di dalam matanya itu dia nggak lihat. Itu loh. Jadi di kekristenan sebenarnya gini. Sebentar. Bapak itu sudah jalan. Harapan di mute dulu harapan. Sebentar dulu. Jadi kita itu jangan dulu nyebrang ke sana. Di internal sebentar dulu Pak. Karena saya sudah menyampaikan arti daripada ayat saya dan tidak dimengerti begitu itu ya. Nanti Anda bisa bicara, bisa sangka. Tidak diterima penjelasan kami yang nggak apa-apa itunya, cuma bukan perkara tidak diterimanya Bang. Kalau saya setuju sama Pak Harapan, karena begini, kami sedang lagi membelbali orang-orang Islam ini yang menyangkal ketuhanan Yesus. Jadi di sini kami hadir untuk menegaskan bahwa Tuhan kami Yesus itu adalah Tuhan bagi kami. Kalau ini kan Malikil Amalak lagi mau menjelaskan. Anda jangan potong dulu, biarkan Malikil Amalak bicara dulu. Itu baru kalau Maliki tidak menyinggung itu nggak perlu, karena kami kan dari mau menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kami. Boleh Anda sanggah, itu hak Anda. Tetapi ingat kedepankan adab ketika diskusi, belajar mendengar dan belajar bicara. Ya lanjut. Begini loh, kita mau memberitakan Kristus lalu kita masih mendua hati, itu percuma kawan. Yang mendua hati siapa Pak? Oke, Anda percaya Yesus Bapa? Percaya. Oh yowes, kita nggak masalah. Nah masalahnya terangkan nggak percaya, itu masalah nanti. Nanti kita di dalam pekabaran, mau menceritakan, mau menjelaskan, tapi di bagian pertama pun udah salah, nggak seperti yang di Alkitab kami gitu. Anda ini ngerti diskusi nggak sih? Karena salah. Apa semua ceritanya salah gitu, nggak seperti ajaran kami. Malikil Amalak menyelesaikan narasinya, baru Anda jawab nanti ada waktunya, ada season Anda menjawab, jangan dipotong dulu, begitu diskusi. Siap. Kapan yang salah dari ucapan saya apa coba? Semua ayat-ayat yang Bapak sampaikan tadi artinya, maksudnya itu nggak sama seperti yang kami imani gitu. Apanya? Satu aja. Teruskan Bapaklah dulu, nanti sanggah lagi. Kamu kan sudah dapat kesimpulan saya salah. Satu aja, apa yang salah? Banyak, satu aja apa? Aduh. Ya Bapak semua yang sampaikan tadi, cobalah ceritakan apa lagi. Satu aja. Aduh, ini orang. Ya, saya mau kasih tahu. Hal yang perlu diluruskan kepada Maliki adalah mindset dan cara berpikir dia bahwa meniadakan kemanusiaan Yesus yang ada di dunia dan pernah datang ke dunia. Itu yang menjadi salah cara berpikir mindsetnya Maliki. Sehingga benar ketika Yesus sekarang bahwa dia di surga, dia jadi Bapa dan sumber dia adalah awal itu, iya benar karena dia kembali. Tapi kita tidak bisa tepis bahwa kenyataan Yesus masa-masa di dunia dia adalah manusia. Dia sama-sama dengan kita. Dia berada. Justru itulah sebenarnya itu loh. Nggak bisa pisahkan itu ke hal yang lu perlu teruskan dari Maliki. Udah, saya tanggapi, boleh? Halo? Silakan Pak. Oke, jadi terangkan, kita belum bahas tentang manusia ini. Belum.
Tadi saya mau minta klarifikasi dari Harapan. Yang saya bacakan salah itu apa? Sebut satu saja. Kalau tentang manusia gampang jelaskannya. Silakan Harapan. Udah kan Bapak, di cara berpikir Bapak itu udah salah sekali gitu. Cara berpikir Bapak membawa opini itu tentang Alkitab itu salah gitu. Iya, apanya yang salah? Testimoni dulu, apanya yang salah? Ayat-ayat yang Bapak sampaikan tadi, artinya Iya, tadi. iya apa? Ayat mana? Ayat apa? Coba. Coba dulu Bapak bacakan dulu ayat yang Bapak sampaikan tadi. Ah, itu loh. Saya belum baca ayat loh. Gimana sih? Udah, ada tadi, ada. Di mana saya? Coba mana ayat yang sudah Bapak bacakan tadi? Ayat di mana yang saya bacakan? Saya belum baca ayat. Coba tanya kawan-kawan yang lain. Belum ada satupun. Ada tentang Alkitab katanya Bapak udah ada. Makanya saya sanggah itu penafsiran Bapak salah bilang. Astagfirullah Bapak ini. Udahlah. Ya lanjut gini, saya jelaskan tanggapi apa yang dikatakan terangkan. Jadi terangkan di sini membandingkan manusia dengan Bapa. Manusia itu hakikat, Bapa itu gelar, nggak nyambung. Ya, jadi gini terangkan ya, dengar baik-baik. Manusia itu hakikat, keberadaan. Bapa itu adalah gelar, sebutan. Ya, saya kasih contoh. Terangkan kalau punya anak, terangkan juga disebut Bapa. Gitu loh. Jadi Bapa itu artinya apa? Bapa itu artinya sumber. Manusia itu artinya apa? Keberadaan. Gitu loh. Jadi kalau di dalam Alkitab, ya ini saya baru mau bicara ayat Alkitab. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Manusia itu bukan makhluk hidup. Manusia itu adalah tentang rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa. Itu manusia. Ketika diberikan nafas hidup, barulah disebut makhluk hidup. Jadi manusia itu esensinya bukan tentang makhluk hidup, tetapi rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa. Itu esensi manusia. Nah, Tuhan menciptakan manusia, rancangan gambar dan rupa itu dari debu tanah. Ketika dihembuskan nafas, barulah jadi makhluk hidup. Begitu terangkan, itu arti manusia. Jangan asal bunyi lah. Lanjut. Oke, saya bantah. Disinilah logika kamu, logika falasinya nggak jelas. Jadi karena kamu melihat dari sisi tanah sebagai awal daripada penciptaan itu, lalu kamu sebut tidak makhluk hidup. Salah. Tanya semua agama, manusia itu ya makhluk hidup. Lalu kalau kamu potong-potong pada saat penciptaan dia belum makhluk hidup, ya iyalah. Yang saya kadang-kadang heran, bagaimana kok sempit begitu cara berpikirmu hanya karena masih dia dari tanah, di awalnya dimulai dari sebuah kalimat, dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas, dan setelah itu kalimat di ayat 7 aja itu udah disebut, maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Artinya, saya benar yang dibilang Harapan tadi, saya heran kadang-kadang, loh kok begitu kamu pecah-pecah itu logika berpikirnya dari sebuah konteks atau dalam sebuah proses. Nah ini yang menjadi pro kontra kita. Kita boleh satu sama cara berpikir, iya, tetapi analisa Anda dalam mengkonsep berpikir itu, iya itu yang kadang-kadang salah karena tidak sesuai dengan konteks. Dari kemarin kita bertemu di situ aja. Belum lagi kalau Anda nanti cari ke ayat yang lainnya. Anda sistematika cara berpikirnya nggak jelas. Nanti lari dari sini pergi ke sana. Lari ke sana pergi ke sini. Nggak fokus. Nah, itu yang saya bilang tadi Pak. Itu, nah, Pak. Masalah manusia saja kamu bilang tidak makhluk hidup. Hanya karena pemahamanmu dalam konteks penciptaan manusia bukan makhluk hidup. Ini udah fatal. Fatal sekali. Saya nggak ngerti kenapa kamu cara berpikir begitu. Nah, oleh karena itu maka kita harus taat kepada kalimat ayat itu. Kamu boleh kreatif di dalam berpikir, membuat sebuah wacana, silakan. Tapi harus tunduk pola pikir kita itu kepada Alkitab. Jelas, saya harus katakan bahwa manusia itu makhluk hidup lah. Mana ada manusia bukan makhluk hidup? Aneh aja. Lanjut. Gini ya, saya kasih sadar, terangkan ini dengan ayat Alkitab. Biar dia mengerti apa itu manusia.
Kristus Yesus juga disebut Adam kedua. Nah, apakah Kristus Yesus itu debu tanah? Enggak. Lalu apa artinya manusia? Gitu loh terangkan, ya. Jadi kalau modal hanya asal bunyi repot kawan. Di dalam satu copot sana copot sini begini letak masalahnya. Sebentar. Jangan dipotong lah. 1 Korintus 15. Gini. 1 Korintus 15. Jadi kalau Anda percaya nggak? Kalian berdua percaya nggak Yesus itu adalah manusia kedua, Adam kedua? Percaya kagak? Kalau kalian percaya, ya nanti mentoknya di mana? Oh berarti Yesus itu debu tanah? Oh enggak lah. Karena manusia itu esensinya, dengar baik-baik ya dek. Manusia itu esensinya berbicara tentang rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa. Itu esensi manusia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 46. Nih, ya. Kecuali you berdua tidak percaya Yesus itu Adam kedua atau manusia kedua. Adam itu artinya manusia, jangan salah. Nih, seperti ada tertulis manusia pertama nih. Adam, ya, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup. Tetapi Adam manusia yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa? Adam yang akhir. Kristus. Ini saya bacakan Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Yud-He-Vav-He Elohim membentuk manusia. Apakah sudah makhluk hidup? Belum. Sudah dibentuk dari debu tanah. Apakah makhluk hidup? Belum, masih mati nih. Ya. Jadi manusia ini dalam rupa apa? Manusia itu sudah dibentuk dari debu tanah. Apakah sudah hidup? Belum. Karena manusia ini berbicara tentang rancangan Tuhan dalam bentuk rupa maupun gambar. Kita baca ya, ketika itulah Adonai Elohim membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi sebelumnya bukan makhluk hidup manusia itu. Kenapa? Karena esensinya manusia itu berbicara tentang rancangan Tuhan dalam bentuk rupa maupun gambar. Itu esensi dari manusia. Ini buktinya. Kristus adalah manusia yang akhir. Manusia yang akhir, manusia kedua. Ya. Adam itu manusia pertama, manusia pertama. Kristus itu Adam. Adam itu artinya manusia lah, jangan salah ya. Gini, Adam itu artinya manusia. Kita baca di dalam Hebrew, nih. Hebrew dalam originalnya Genesis 1. Jadi jangan karena ego ya Pak terangkan. Lalu mengesampingkan ayat Alkitab itu bahaya itu. Tanggalkan ego-ego yang menyesatkan itu. Kembali kepada Alkitab, sola scriptura. Kejadian 1 ayat 27. Udah jangan bertanya ya, Maliki. Udah jangan bertanya, udah cukup. Enggak. Dengarin. Sebentar. Sekarang saya. Sebentar, saya bacakan dulu. Saya bacakan dulu. Sebentar. Jangan lama-lama ya. Sebentar. Jangan bertakia, jangan bertakia. Iya, oke. Sebentar. Ini hak Adam. Kejadian 1 ayat. Oke, sebentar baik. Kejadian 1 ayat 7. Demikianlah Elohim et hak Adam. Ya, hak Adam itu adalah manusia. Jadi Tuhan menciptakan hak Adam, ya, hak Adam perempuan dan laki-laki dan perempuan. Nih. Laki-laki dan perempuan. Nih. Jadi Adam itu adalah artinya Adam itu bukan nama. Sebelumnya Adam itu artinya manusia. Udah Bang. Oke, lanjut. Ya. Oke, baik. Saya sekarang. Saya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat yang sudah kita Kristen. Makasih Bang ya. Oke. Ya. Bang Malikil sama Bang terangkan nih, saya mau nanya nih ya. Jangan dulu ya. Kan tadi Abang bilang tadi kan kita ada Muslim bertanya ya kan tentang Tuhan kami selesaikan dulu, Abang bilang itu nama apa? Satu kesatuan. Bang, Abang di sini suara saya putus-putus nggak Bang? Dengarkan saya atau tidak? Tidak, biarkan dulu mereka selesaikan. Baru Anda masuk. Ya, kami selesaikan dulu ya. Mohon maaf, bukannya mau menguasai. Terangkan. Ya, bukan mau menguasai ya, mohon maaf. Ini hanya karena kami perlu mengklarifikasi. Nah,
disinilah saya sudah mengenal cara berpikir Maliki ya. Saya sudah bisa ukur standar cara berpikir dan menganalisa Anda. Tapi bisa saya pahami karena memang Anda tidak memiliki disiplin dalam memahami bentuk waktu past, present, dan future. Akhirnya ketika Anda membahas Adam pertama, Adam kedua, Anda nggak memahami proposisi dari bentuk waktu. Ya, kalau disebut Adam yang pertama itu udah pas. Dia makhluk hidup, ya jelas. Lalu kalau kamu buat proposisi tentang Yesus Adam kedua, itu jelas manusia. Ini yang harus kamu akui bahwa dia manusia. Namun, apa yang menjadi esensi ketika dia disebut Adam kedua, lihatlah secara kontekstual. Tujuan Yesus mengembalikan bagaimana Yesus disebut sebagai manusia kedua adalah untuk mengembalikan posisi manusia hakikat segambar dengan Allah itu yang harus pakemnya, dengarnya, pakemnya, patokannya, polanya kembali kepada Yesus. Kalau manusia dari Adam dan Hawa mengikuti pakem, ya dengar nih, pakem, tahu pakem, pola, kalau istilah baju ada pola bentuknya, harus mengikuti pola yang dibuat oleh Yesus. Disitulah posisi makhluk manusia itu kembali kepada makhluk kesejatian awal dari rupa dan gambar Allah itu. Karena rupa dan gambar Allah yang sejati, yang sempurna itu sudah totality ada pada Yesus. Jadi jangan kamu bawa Adam ini, Adam itu kemana-mana tentang Adam. Kamu harus pahami dulu esensi daripada kata Adam kedua itu, sehingga Anda tidak lari dan tidak salah menafsirkan pemahaman-pemahaman pakem daripada Yesus sebagai pola. Ini yang dari tadi saya lihat. Akhirnya kamu menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan Yesus yang memberikan keteladanan kepada manusia, yang mana Tuhan punya rencana, kehendak yang daripada Bapa itu ada pada Yesus, supaya manusia semua yang berdosa ini kembali kepada pakemnya Bapa itu. Melalui siapa? Harus ada pola. Gak mungkin lagi Bapa dari surga teriak-teriak memberikan pakem itu. Dibuatlah gambar Adam kedua ini sebagai pola, keteladanan cara berpikir, keteladanan cara berbicara, keteladanan cara melayani, keteladanan memakai mujizat, dan berbagai hal harus mengikuti pakem dari Yesus ini. Ini yang Anda kurang memahami. Nah, jadi sudah tuntas sebenarnya menurut saya. Disinilah yang saya perlu mungkin sering-seringlah Anda masuk di dalam, kalau saya berdialog, kalau Anda mungkin boleh buka komal, ajak saya biar saya ajari cara berpikir Anda, kontekstual, penggunaan bentuk waktu, past, present, future tense dalam penggunaan kalimat-kalimat itu supaya Anda paham gitu loh ya. Itu saja mungkin. Selanjut. Gak nyambung ini terangkan. Pasti nggak ada hubungannya itu, gini terangkan ya. Jadi kamu nanti kalau jawabnya begitu terdesak di sini, Jadi Yesus itu manusia bukan? Ya manusia. Nah kalau kamu mengimani manusia, esensinya adalah debu tanah, selesai kamu. Jadi Yesus debu tanah. Oh tidak, nah itu kamu sudah melenceng. Artinya kamu sudah tidak konsisten lagi, karena kamu menganggap manusia itu debu tanah. Salah. Itu loh. Jadi kamu jangan membuat suatu narasi yang akan menghantam dirimu. Ini buat kawan-kawan muslim juga ya, untuk mendebat Kristen odong-odong, caranya begini. Jadi kejar, apa itu manusia? Artinya apa? Dijawab, manusia itu makhluk hidup diciptakan dari debu tanah. Itu sudah selesai, tamat riwayat. Nah Yesus manusia, berarti konsekuensinya Yesus debu tanah juga dong. Itu konsekuensi logis terangkan. Kalau you ngerti apa itu konsekuensi logis, you pasti tidak akan bisa bangkit lagi. Selesai kalau kamu mengimani Yesus itu debu tanah, you jabat tangan syahadat aja. Karena sia-sia pekabaran kamu. Ini ya, Kejadian 5, saya kasih tahu kamu, Kejadian 5 ayat 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberi nama manusia. Itu loh. Jadi Adam atau manusia itu, ini Adam, dalam originalnya Adam. Jadi Adam itu berbicara laki-laki dan perempuan. Memang perempuan ini bukan manusia. Perempuan ini manusia kawan. Kita lihat originalnya ya, Kejadian 5 ayat 2. Adam itu dalam originalnya Adam. Gini, jadi memang repot kalau orang hanya modal bunyi, susah. Tidak melalui kritik metodologi ya, sulit. Jadi kalau terangkan mengimani bahwa manusia itu debu tanah, selesai hidup kau. Yesus itu debu tanah, habis kamu.
Tamat riwayat. Gini kita baca ya. Oke, sudah? Sebentar dulu. Sudahlah dulu. Kita buka dulu sebentar. Sudahlah dulu. Sebentar terangkan. Aduh. Jangan begitu lah. Biarin aja Pak, ganti-gantian aja. Iya. Dulu. Nah. Kejadian 5 ayat 2. Jadi kalau Yesus itu manusia dan manusia dipahami esensinya debu tanah, selesai. Itu cara untuk menghantam Tritung. Jadi fix Yesus itu ciptaan debu tanah. Maka akan terjadi kejadian 3 ayat 19. Debu kembali menjadi debu. Tapi mereka larinya pasti Enok, Elia. Nah, gitu. Saya paham. Nih. Nih Adam. Kejadian 5 ayat 2. Adam itu adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Bedanya Adam manusia dengan Adam nama, bedanya di Nikut. Nah, tak kasih tahu terangkan. Kalau strongnya, kalau strong 120 itu Adam manusia. Kalau strongnya 121 itu Adam nama. Paham ya terangkan? Nah, jadi kembali lagi, manusia itu bukan berbicara makhluk hidup. Nih, ketika itulah Adonai Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Membentuk apa? Rupa dan bentuk itu yang disebut manusia. Dibentuk dari mana? Dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah itu. Lalu di 1 Korintus sengaja saya tidak baca ayat selanjutnya. Seperti ada tertulis. Manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup. Tetapi Adam manusia yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula jadi manusia pertama itu bukan yang rohani. Tetapi yang alamiah atau debu tanah. Manusia pertama itu bukan yang rohani. Nih, bukanlah yang rohani tetapi yang alamiah, debu tanah. Kemudian barulah datang yang rohani. Karena Yesus Kristus adalah manusia, inkarne dari roh itu. Begitu terangkan menjelaskan. Oke, lanjut. Lucu logikamu, Maliki. Kamu nanti akan menjadi ketahuan, nanti hancur mindset cara berpikir kamu. Apapun mau kamu cari-cari, ya dalam hal mendukung argumenmu, memang saya paham, saya sudah tangkap pola pikirmu itu. Kamu mau mengangkat hanya Yesus dari sisi keilahian. Ya saya tahu itu mah udah saya simpan dalam-dalam. Tetapi jangan kamu pungkiri kemanusiaan Yesus sebagai manusia. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih, harus kita akui. Punya lato-lato iya. Mohon maaf nih ya, Yesus berak iya. Maaf, coba terangkan kalau membantah pakai dalil dan data juga biar enak, biar stabil. Loh, kenapa saya harus membantah? Itu sudah jelas. Matius pasal 1 ayat yang ke-26. Roh Allah yang menaungi Maria. Maka anak yang dalam kandunganmu itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan dia di dalam Lukas pasal 2 lagi, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Lato-lato kan? Nah, cuman saya mau nutupi dulu. Saya mau lihat dulu ini strategi dia, kemana dia mau orangnya. Saya mau cecer dulu sampai di mana dia mentoknya nanti. Sempit dia cara berpikirnya. Sebenarnya udah banyak ayat-ayat yang berkata tentang keilahiannya yang nggak bisa dipisahkan, kemanusiaan yang nggak bisa dipisahkan. Tapi carilah ayatnya. Ntar dulu. Tapi alangkah baiknya dicecar dengan dalil. Alangkah baiknya dicecar dengan dalil dan data. Jangan biarkan dulu dia, Bang Iksan, biarkan. Al-Ikhlas ini turunin. Yang nggak berkepentingan diturunin aja kalau misalkan mau ngomong. Iya. Jadi di sini kelemahan Anda, Bro Maliki. Saya jujur, saya lebih tinggi mengagungkan dan menempatkan Yesus secara keilahiannya. Tetapi ingat, Anda harus lihat juga pernyataan Alkitab bahwa murni pure ada kemanusiaan Yesus. Makanya di dalam berbagai-bagai ayat yang sebenarnya kamu juga pahami, orang Tritunggal juga pahami. Dia firman, itu kalian kurang paham. Aku dan Bapa satu, kadang-kadang kalian mengartikannya salah. Aku datang dari atas, bukan dari dunia ini. Akhirnya kalian mengaurkan kalimat-kalimat itu. Artinya bahwa level Yesus secara keilahiannya itu tinggi sekali. Tapi kamu jangan pungkiri bahwa kemanusiaannya itu real loh. Nggak bisa kita pungkiri.
Nah makanya kan pernah saya bilang di hadapan kamu sama si Billy, Billy percaya Bapa, percaya Roh Kudus, percaya Yesus manusia, percaya kamu Tritunggal. Tetapi bagaimana mindset cara berpikir Tritunggal ini yang harus terus kita bangun. Jangan kita buat menurut pemikiran-pemikiran kita. Kita harus berdasarkan Alkitab, biblikal harus. Jadi kalau Anda bilang Yesus itu bukan manusia, dalam arti kajian Anda sebagai manusia yang Anda bilang tadi, manusia dari debu tanah. Nah, siapa yang bilang dari debu tanah? Ada dari Roh Allah. Bagaimana? Makanya kan pernah saya tanya sama kamu, Maliki, percaya enggak bahwa Yesus itu waktu dia mati, waktu dia bangkit, sama enggak tubuhnya dengan mati dengan bangkit? Anda bilang sama. Saya percaya. Kenapa bisa percaya? Karena memang dia bukan dari debu tanah, keilahiannya. Tetapi jangan juga oleh karena keilahian ini yang saya buka mindset Anda, cara berpikirnya, lalu Anda mampu menjawab, lalu Anda menepis bahwa kemanusiaan tidak ada, gitu loh. Di sini yang salah dalam mindset berpikir. Jangan bilang nggak nyambung kalau Anda nggak paham, gitu. Ya, lanjut. Coba kasih yang lain dulu, nggak nyambung, nggak ngerti ini, terangkan apa yang dibahas. Boleh saya nggak? Silakan, yang nyambung ya. Iya, begini. Jadi sebenarnya yang tadi Om Maliki jelaskan perihal nama Adam itu sebenarnya enggak. Itu sebenarnya betul. Cuman masalahnya kan di sini. Dalam pemahaman Trinitas itu kan ada beberapa doktrin Trinitas. Ini yang dibahas ini. Manusia itu apa esensinya? Makna artinya apa? Iya, tahu. Jadi manusia itu esensinya diciptakan dari tanah. Itu dasarnya, karena dia diciptakan dari tanah. Bahasa Ibrani-nya kan Adamah. Oh, ini si Demian, pantesan juru saya turun. Makanya diberikan nama Adam. Jadi Adam itu kan Alif Dam, artinya benih ilahi atau darah ilahi. Yang kemudian keturunan Adam ini memperanakan keturunannya yang disebut sebagai Beni Adam atau keturunan Adam. Jadi seperti itu nggak salah. Cuman yang menjadi permasalahan yang seringkali Om Maliki bantah perihal tubuh Yesus ini, apakah Yesus tubuh Yesus ini ilahi atau bukan. Dalam pemahaman Trinitas beberapa teologi, saya nggak nyebut semua gereja ya, tapi ada beberapa gereja. Udah, cukup saya tanggapi sedikit gini. Jadi kamu berkata Adam itu esensinya debu tanah, berarti Yesus debu tanah dong, kan manusia juga. Nah itu kan Adam, bukan di Yesus. Makanya itu yang mau saya masuk ke situ. Oke, sekarang saya kasih kamu koreksi jawabanmu. Adam esensinya apa? Ya, Adam itu esensinya adalah diciptakan dari tanah. Nah itu, jadi gini Demian ya, saya jelaskan. Nah kalau Yesus beda, itu yang mau saya jelaskan itu loh. Jadi sabar dulu, sabar. Biar paham gitu, biar kita semuanya dapat ilmu lah ibaratnya. Gini, sedangkan kalau kita ngomong tentang Adam yang kedua, Adam itu kan dia sudah menjadi kata sifat, disebutkan kepada seluruh keturunannya. Jadi Yesus kenapa disebut sebagai Adam yang kedua? Karena sebenarnya wujudnya sama seperti Adam gitu loh. Sama seperti manusia. Tapi kalau benihnya, tubuhnya itu dia nggak punya, dia itu pure firman menjadi manusia yang nggak ada benih dari keturunan Adam, dari debu tanah dan sebagainya. Tapi dalam beberapa teologi ada yang menjelaskan bahwa tubuh Yesus itu ada yang dibilang insani rohnya. Makanya ada perdebatan tentang itu. Itu yang seringkali dibahas belum sama masuk ke situ Maliki. Sebenarnya, belum masuk ke situ. Belum ya? Oh iya. Makanya gini, saya luruskan dulu ya. Terangkan dengar ya supaya nyambung. Manusia esensinya bukan berbicara debu tanah, itu loh. Manusia esensinya itu berbicara tentang rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa. Itu esensi manusia. Nah, Tuhan mewujudkan rancangannya dalam bentuk gambar maupun rupa dari debu tanah dan dari roh. Itu loh. Jangan salah. Itu yang saya mau jelaskan dari tadi. Tapi terangkan kan nggak nyambung karena nggak ngerti. Jadi esensi manusia itu bukan debu tanah. Esensi manusia adalah tentang rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa. Nah, Tuhan mewujudkannya, ya, rancangan itu dari debu tanah, dari roh. Nah, dari roh itu apa? Malaikat. Dari debu tanah itu apa? Adam dan Hawa. Nah, sedangkan Tuhan sendiri adalah inkarnenya. Itu. Nanti kita masuk ke tahap itu. Itu loh, lanjut.
Bentar, boleh saya tanggapi sedikit? Oke, jangan dulu, tolong Aduh, dulu. terangkan kalau nggak nyambung nggak usah lah bro. Nggak Jadi seru nanti. gini Maliki, Anda harus saya ajari pelan-pelan seperti mengajari anak TK. Mari kita masuk kepada Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Allah menciptakan manusia itu yang pertama elemennya. Saya buat bahasa elemen untuk mengartikan bahwa dasar-dasarnya itu esensinya ada. Yang pertama adalah dari debu tanah. Itu harus kita akui, ya. Kalaupun kita memahami di Kejadian pasal 1 ayat 27 itu betul seturut gambar dan rupa, tapi itu adalah sebagai rancangan. Kalau istilah di dalam sekarang itu adalah blueprintnya, gambarannya yang harus dia lakukan. Tapi untuk mewujudkan itu, benar tadi kita udah sepakat di situ. Tapi kamu jangan hilangkan debu, ya. Jangan hilangkan debu. Di kata debu inilah bergabunglah dengan nefes. Tuh, terangkan nggak nyambung udah. Tar dulu. Ditiupkanlah nefes. Tar dulu, tunggu dulu. Ditiupkanlah nefes. Aduh, nggak sadar ini orang. Ketika ditiupkan nefes, maka jadilah manusia. Manusia itu apa? Jangan lagi Anda masuk kepada manusia di dalam Matius Kejadian pasal 1 ayat 27. Anda harus lihat sekarang manusia itu yang sudah bentuk body. Ada ini badannya, tetapi ada juga jiwanya, tapi ada juga rohnya. Makanya disebut di dalam Alkitab manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu nggak bisa kita pungkiri. Ya, nah itu turun-temurun terus kepada manusia sampai lihat dulu tuh, sampai kepada Maria. Makanya disebut dengan kata Adam kedua saja sebenarnya Anda udah menemukan jawabannya, tapi Anda masih berkeras hati. Ketika disebut Adam kedua saja sebenarnya kamu udah dapat jawabannya. Adam kedua apa? Artinya kita harus akui bentuk, ya lihat nih, bentuk fisik Yesus ini ada konkret jelas. Makanya saya bilang tadi kalau saya bilang minta maaf, lato-lato berak itu ada, iya benar, ada pada Yesus. Tapi ingat, saya kan sudah kasih tahu dalam Lukas pasal 1 ayat 27 itu, dia bukan lagi berdasar dari debu tanah yang awal, karena kalau kita melihat di dalam kandungan Maria, apakah bisa Yesus lahir tanpa seorang suami? Enggak mungkin. Karena kenapa? Di dalam biologis, seorang manusia lahir itu murni, pure, nih dengar ini, harus ada sel telur, harus ada sel sperma. Tetapi Yesus dari mana? Dari Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya, ketika dia masuk ke dalam perut Maria, dalam kuasa Roh Kudus yang menaungi Allah yang Maha Tinggi, lalu ada benih itu berproses seperti proses manusia, yang dimana pasti ada yang namanya 5 bulan, itu yang sudah ditulis di dalam pertemuan dengan istrinya Zakaria. Yang ada di situ kan, terus sampai dia besar berumur 12 tahun, 30 dan sebagainya. Itu kita harus akui. Tetapi ingat, tetap tadi yang disinggung siapa tadi? Kawan saya itu si Demian. Bahwa kemanusiaan itu real kita lihat. Tapi jangan kamu bawa lagi ke tanah liat. Di sini kamu yang salah. Kamu lihat ke tanah liat lagi, nggak berkembang cara berpikirnya. Malu lah, jadi akan terus terbatas ya. Jadi lanjut, kalau kamu cara berpikir begitu nggak nyambung kamu Maliki. Ya lanjut. Nggak nyambung, ini nggak sadar orang ini. Iya, oke. Saya tambahkan ya. Ya gini, jadi esensi itu artinya. Sebentar host. Sebelum saya pamit turun ya. Tolong ya, ini kan kita kan menimba ilmu nih ya, berbagi bukan saling menyalahkan. Alangkah baiknya edukatif sifatnya. Jadi kita menambah ilmu dengan positif. Jadi mohonlah kalau debat menyanggah itu dengan dalil dan data. Gitu aja, baru sportif namanya. Begitu aja host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, oke, gini aja. Yang mau Pak Maliki koreksi tentang Yesus itu yang mananya? Biar kita dapat poinnya gitu loh. Soalnya dari tadi kita cuman bahas masalah tubuh Adam dan tubuh Yesus. Biar diskusinya bisa jalan gitu. Nah, kenapa di dalam Trinitas itu ada kemanusiaan Yesus? Karena kan firman itu dia menjadi manusia. Jadi sebenarnya itu juga nggak salah. Belum masuk ke situ sih sebenarnya, Demian kita. Kita bahas dasarnya dulu. Karena gini loh. Semua firman telah aku sampaikan, mau firman yang mana lagi, kata Yesus. Gini.
terangkan dengar baik-baik ya. Manusia, esensi itu sama dengan hakikat ya, mirip ya. Hakikat itu hal yang lebih mendasari. Sama. Iya, iya, artinya hal yang mendasari. Itu loh. Jadi manusia itu esensinya bukan makhluk hidup loh. Ya, manusia itu esensinya adalah tentang rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa. Itu esensi dari manusia. Kalau kalian menjawab esensi manusia itu adalah debu tanah, selesai, tamat riwayat kalian. Karena Yesus juga manusia. Itu dari tadi terangkan bicara panjang lebar nggak nyambung. Coba yang bicara itu yang nyambung kawan, supaya ada faedahnya. Gitu loh. Silakan. Bang Demian, gue potong Bang Demian boleh ya? Ya, sebentar. Ini saya tanggapi aja dulu ya. Gini, saya tuh nggak tahu definisi esensi yang Bang Maliki pakai ini yang mana ini loh. Saya mau. Ya gini, sebelum ke Bang Imrus saya sedikit aja. Gue mau nanya masih Bang Malikil dulu. Ya. Ya, sebentar Imrus, saya sedikit aja, satu menit aja, 1 menit. Dengarkan dulu saya. Bang Imrus, mereka lagi diskusi. Nanti kita. Baik, makasih. Ya. Nanti tak. Bang. Tidak, nggak perlu dulu nanya. Oke, baik, makasih. Gini Bang Malikil sama Bang terangkan ya. Sabar Imrus. Sudah ambil itu, oke. Nanti aja bro. Saya mau nanya ini ya kan. Oke baik, saya tadi kan jadi lupa. Itu tentang Bang Imrus, dengarkan saya. Saya dengarin hostnya dulu. Dengarkan saya. Mereka lagi diskusi, brother. Kalau bertanya lagi nanti ini Bang bingung. Imrus selesaikan makannya dulu. Bang Imrus selesaikan makannya dulu. Biarkan dulu mereka selesaikan. Bang Malikil, saya mau nanya ini aja lah biar cepet lah. Enggak, saya mau nanya ini aja. Mendengarkan saya apa tidak? Iya, oke. Saya mau nanya biar cepet aja nih ya kan. Di mute aja Pak, langsung di mute. Dengarkan dulu Bang Imrus. Apa sih? Biarkan mereka kelarkan diskusinya. Sinyal saya merah lagi. Aduh. Ini aja. Enggak, itu pada saat hari kiamat ini ya. Ketika hari kiamat kan kan ada 3 tuh ya. Bapa, Tuhan, sama Roh Kudus. Dengarkan dulu. Tadi sih. Ya. Jadi teman-teman tolong didengarkan. Biarkan mereka dulu diskusi sampai tuntas. Nah, ketika selesai, kalau Anda mau masuk silakan. Itu. Diselesaikan dulu. Lanjut. Ya oke, saya sedikit ya, 1 menit aja gini. Saya nggak tahu definisi esensi yang Pak Malik ini pakai itu apa gitu loh. Tadi kan saya udah jelasin. Esensi itu berasal dari bahasa Latin, essentia yang artinya ada. Esensi adalah cara manusia untuk memandang sebuah hal, baik sesuatu itu yang ada maupun yang tidak ada. Nah, kalau esensi daripada manusia itu ya realita konkret yang kita lihat, misalkan manusia itu adalah daging, nah itu esensinya. Atau Tuhan, Bapa kan, Bapa itu esensinya apa? Roh, nggak kelihatan. Jadi esensi itu adalah kita menilai sesuatu apakah itu ada atau nggak ada. Nah realita konkret seperti manusia ini, ya manusia itu ya daging. Tapi kalau kita ngomong Adam, dari mana daging Adam itu? Adam itu diciptakan dari tanah, kemudian menjadi daging. Nah itu esensi daripada manusia. Esensi daripada manusia adalah daging. Nah itu udah ini. Esensi itu seperti inti, pokok yang mengawali itu loh. Permulaannya itu esensi. Jadi esensi dari manusia itu bukan debu tanah, bukan. Karena esensi manusia itu adalah tentang rancangan Tuhan. Itu yang mengawali yang disebut manusia. Rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa itu esensi, intinya, pokoknya. Nah, Tuhan merealisasikan rancangan itu ya dalam bentuk gambar maupun rupa dari debu tanah, dari roh. Nah, itu sudah aksidennya, akibatnya. Jadi kalau aksiden itu bukan esensi, bukan inti, bukan pokok. Saya harap terangkan ngerti apa yang dibahas ini. Kalau nggak ngerti nggak usah bunyi lah. Gini Maliki, lucu kamu. Kamu bilang esensi manusia itu bukanlah debu tanah. Ya,
Esensi ya. Menurut kamu debu tanah? Nah, dengar dulu. Makanya tadi saya tanya, menurut kamu debu tanah bukan? Lah, emang esensi manusia yang kelihatan ya daging debu tanah. Datang dulu. Debu tanah gimana coba? Gini, makanya tadi saya buat berkata elemen. Elemen itu kalau di dalam bahasa teknologi kan dasar-dasar awalnya kenapa bisa terjadi. Nah, sekarang kalau kita sebut esensi, lalu kita melupakan elemen atau dasar-dasar awalnya dia terjadi, maka kita putus pemahaman teologi kita tentang manusia. Ini yang salah. Maka kita mengingkari sang pencipta itu, yang ilahi, yang maha besar itu akan karyanya. Kalau kita nggak pahami elemennya ini, elemen dasarnya. Kalau langsung kepada esensi dalam arti ketika sekarang kita lihat manusia bukan debu tanah, aduh sangat naif kita. Artinya secara filosofi Maliki ini menepis kekuasaan Tuhan. Itu substansi itu namanya. Yang salah. Itu salah Maliki. Itu substansi. Iya, entah Anda bedakan esensi dengan substansi beda. Aduh. Oke, terserah Anda bilang mau substansi. Yang nyambung lah diskusinya, yang nyambung. Tapi gini loh Maliki, yang jelas kita tidak bisa tepis bahwa keberadaan manusia berasal dari dua unsur. Tanah dan roh. Itu keberadaan unsur pokoknya. Mau Anda bilang itu esensi, mau itu apa, terserahlah. Tetapi unsur pokoknya itu, bahasa yang saya temukan begitu. Nah, kalau unsur pokoknya adalah tanah, lalu ada roh, nggak mungkin kita bilang, oh roh, ini tanah nggak ada, salah. Lalu atau kita bilang, tubuh, tanah, nggak ada roh, salah. Karena di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 itu murni dipakai dua hal ini. Itu unsur pokoknya. Nggak bisa hukum gini, ini terangkan saya jelaskan ya. Tunggu dulu. Gini, kamu nggak ngerti apa yang kau ucapkan. Gini, kalau berbicara terang materi, sebentar dulu. Kamu nggak ngerti, kamu nggak nyambung. Sedikit lagi. Udah nggak nyambung. Udah stop. Stop, ketika nggak nyambung. disebut unsur pokoknya adalah bikin tubuh, malu aja ini terangkan unsur ini. pokoknya adalah roh dan nefes daripada Allah. Baru kalimat berikutnya dikatakan disebutlah mereka itu baru manusia. Kalau kamu berbicara tubuh, jiwa dan roh, antara tubuh, jiwa dan roh. Itu tubuh sudah pasti dari tanah. substansi. Roh itu adalah nafsi. Iya, karena kalau udah manusia jadi substansi loh. Karena kalau udah jadi manusia, yang kita bahas ini adalah esensi. Nggak bisa ditinggalkan. Kamu ini yang nyambung lah bicara. Malu lah bicara nggak nyambung. Sebentar, Demian, sebentar. Terangkan yang kamu uraikan itu substansi. Kamu ini ngerti kagak sih? Kalau nggak ngerti nggak usah bunyi lah. Yang kita bahas ini esensi. Esensi dengan substansi beda. Yang kamu bicarakan tubuh, jiwa, dan roh itu sudah menyangkut substansi. Aduh, nggak nyambung ini orangnya. Jangan asal bunyi lah, bikin malu. Nggak, lanjut Demian. Iya, kita dari tadi itu muter-muter di sini loh, nggak jalan diskusinya loh. Cuman bahas masalah esensi. Gini, kalau you berdua sudah memahami, meyakini esensi manusia debu tanah, maka selesai, udah titik. Iya kan? Loh, selesai. Esensi, makanya saya tanya Bang Malik pakai kamus apa gitu loh. Esensi memang itu apa? Coba kamu jelaskan dulu menurut kamu. Menurut etimologi aja. Ya, esensi itu artinya ada esensi dalam bahasa Latin, tapi dalam pemahaman kita, esensi itu cara manusia memahami hal yang ada atau yang nggak ada. Misalkan manusia, esensi daripada manusia itu apa? Daging. Esensi daripada Tuhan itu apa? Misalkan dari iman Kristen, bukan, salah. Misalkan dalam iman Kristen, esensi daripada Tuhan apa? Itu roh. Nah, itu roh itu adalah esensi daripada Tuhan. Jadi baik, kalau misalkan Bang Maliki mengatakan esensi itu bukan tanah, manusia diciptakan dari tanah menjadi daging. Oke, saya ikuti. Saya nggak tahu mau pakai definisi dari mana gitu loh. Oke, saya ikuti cara berpikirmu. Jadi esensi manusia debu tanah, benar? Iya, debu tanah yang menjadi daging. Kamu konsisten nggak dengan ucapan? Konsisten dong. Kalau Yesus beda lagi. Udah. Itu nggak konsisten, itu pelintat-pelintut namanya. Kalau Yesus firman menjadi daging. Iya, manusia bukan? Iya, Yesus manusia bukan? Secara wujud sama seperti Adam. Iya, manusia kan? Nah, manusia esensinya iya, apa? wujudnya. Iya, esensinya manusia apa?
Lah tadi kan udah dijelaskan nanya Debu Bang. tanah kan? Nah, Debu berarti tanah. Yesus secara penalaran kamu, Yesus itu debu tanah. Loh Yesus disebut sebagai manusia kan Nah, rupanya. makanya Demian berarti pengertian tentang esensi manusia Loh bukan bahasa itu debu. nggak seperti itu kau. Tuh, nggak nyambungin, nggak ngerti nih orang ini. Gini, Masa kalau gini. Tuhan itu logika kamu tuh kebalik gitu loh. Kalau ibaratnya Oke, gini ya. saya tanya pelan-pelan. Tuhan menjadi malaikat. Malaikat itu esensinya apa? Roh kan? Oke, Apakah roh gini. Tuhan sama dengan malaikat? Juga kan enggak. Itu kan logikanya terbalik gitu. Gini. Saya tanya, manusia esensinya apa? Debu tanah tadi udah dijawab. Oke, kalau Yesus itu bukan debu tanah, dia tidak akan disebut manusia, kawan. Karena Nah, terus esensi manusia itu apa? Sebentar. Karena gini, kalau kamu mengatakan esensi manusia adalah debu tanah, Kristus itu tidak boleh disebut manusia. Karena konsekuensi logis, Kristus itu harus debu tanah. Itu loh. Terus esensi manusia itu apa? Nah, itu. Jadi saya bilang tadi, esensi manusia, inti ya, pokok dari manusia itu bukan tentang debu tanah. Permulaannya. Jadi manusia itu bukan tentang debu tanah, tetapi tentang rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa. Itu esensi manusia. Itu loh. Nah, dari situ Tuhan wujudkan rancangan itu dari debu tanah, dari roh. Nah, itu. Nah, dari debu tanah dia bentuk manusia, bentuk jadi manusia. Nah, ketika diberikan nafas hidup, barulah menjadi makhluk hidup. Itu. Kalau kamu mengatakan esensi manusia debu tanah, selesai. Yesus harus debu tanah. Nggak boleh, harus konsisten, nggak boleh pelintat-pelintut. Ya berarti kamu pakai definisi sendiri aja buat kamu Bukan sendiri. definisi. Makanya saya ajak, kalau kamu berbicara debu, tanah, daging, itu bukan esensi lagi, itu sudah substansi. Karena esensi itu tidak berbicara tentang materi. Yang berbicara materi itu adalah Loh, esensi itu substansi. berbicara masalah materi, ini salah lagi. Aduh. Kacau. Dunia metafisik kalau Esensi esensi, nih. Saya bacakan Kompasiana nih. Esensi manusia adalah energi alam yang berada di seluruh sel tubuh manusia, itu esensi manusia tuh. energi alam, energi kan nggak ada orang yang bisa melihat. Yang berada di seluruh sel tubuh manusia. Maksud ibu supaya jangan lama-lama kali di sini, bukan disuruh masuk. Kan di mute dulu. Esensi itu materi. Esensi bukan materi. Bukan. Yang materi itu substansi. Yang materi Esensi itu nggak substansi. bermateri ya? Oh gitu. Esensi bukan materi, bukan. Esensi sel itu Bukan bukan materi ya? Nah, kalau kamu katakan esensi adalah materi, apakah roh itu materi? Lo emang esensi itu ya materi gimana coba? Aduh. Oh, berarti roh itu materi. Tergantung yang dibahas. Nah, apanya. itulah. Kalau kita kan ngomong esensi manusia. Iya, makanya esensi itu kan bukan sesuatu. Esensi manusia adalah Gini. sel tubuh manusia. Gini. Itu namanya esensi. Apakah itu bukan? Esensi Aduh. itu bukan berbicara tentang hal-hal Oke, yang terus fisik. ayam udah saya bungkus. Esensi Aduh, atau terangkan di mute dulu lah. Sebentar, Tiga biji cukup ya, 3 biji ya. Gini, saya jelasin secara lengkap ya. Jadi Ayamnya. esensi sebentar. Esensi manusia itu terdapat pada tubuh, jiwa dan roh manusia. Apa lagi? Itu esensi daripada manusia. Oke, Jadi kalau kamu mengatakan Oke, jawab tegas. Esensi manusia apa? esensi manusia Debu tanah. adalah Debu tanah. tubuh, jiwa dan roh. Itu Oke. esensi manusia. Esensi manusia Sebagai tubuh, sumber jiwa hidup. dan roh. Oke. Iya, sebagai sumber hidup. Oke. Tubuh, jiwa dan roh. Tubuh, jiwa dan roh kan? Nah, oke. Lalu kamu Nah, mengatakan Yesus. tubuh itu materi enggak? Aduh. Roh itu juga materi loh. Roh. Tubuh itu materi. Nah, tadi bilang esensi bukan materi. Loh, saya bilang esensi itu bukan materi, itu substansi. Lah tubuh itu materi, mas esensi. Iya, kan kamu yang mengatakan esensi itu tubuh, jiwa dan roh kan? Lah emang esensi manusia itu ya tubuh, jiwa dan roh, gimana sih? Aduh. Iya, oke. Esensi itu tubuh, jiwa Kok dan roh. muter-muter nggak jelas ya? Iya, esensi itu tubuh, jiwa dan roh. Maka Yesus Kristus itu tubuh, jiwa dan roh. Debu tanah yang punya jiwa, punya roh, benar? Iya, Yesus Kristus Lah ya bilang udah punya selesai. esensi tubuh, jiwa Apa dan lagi mau roh. didebatkan? Esensi Yesus Kristus adalah tubuh, Iya, jiwa dan roh. tubuh, Itu jiwa dan esensinya. roh. Debu tanah yang punya jiwa, punya roh. Jadi Nah, Yesus tubuhnya kita bukan dari anu. debu tanah, tubuhnya dari firman. Loh, kok berubah lagi? Kok berubah apa
makanya. Ini Emangnya Yesus nggak punya host, tubuh? bisa dimute-kan ini Oke, terangkan? esensi Yesus apa? Esensi Yesus. Oke, jadi gini Demian, berbicara esensi manusia dan kamu bertanya esensi Yesus, dia roh yang menjadi daging, oke? Roh yang menjadi daging, esensinya roh. Saya nggak bilang. Esensi Yesus itu bukan, kok nggak ngerti lagi ya, astaga. Kan hal yang mendasari, Esensi paling gini, pokok. saya jelasin sekali lagi. Esensi Yang manusia, mengawali. esensi manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Yesus punya unsur-unsur itu nggak? Itu substansi itu. Bukan, itu esensi. Entitas. Berbicara Itu entitas. esensi, hakikat atau esensi manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh esensinya. Oke. Oke, sudah? Esensi manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, Itu Yesus menurut punya kamu ya? unsur-unsur itu nggak? Yesus punya tubuh nggak? Iya, Yesus dia punya tubuh, jiwa, nggak? dan roh. Yesus Lanjut. punya roh nggak? Nah, Iya, kalau punya Yesus roh. punya tubuh, jiwa, dan roh, apakah Yesus nggak punya esensi? Nah, ini kan kamu sudah melebar. Kita lagi Melebar. sebentar gini, kamu sudah masuk kepada tentang entitasnya. Kamu berbicara tentang substansinya. Kita berbicara tentang manusia. Esensinya apa? Pokoknya itu pokok, inti. Ya, kalau you berbicara materi itu substansi kalau berbicara materi. Iya, substansi itu ya saat itu Pak. Yang Lah tubuh ini itu loh, Pak. materi. Ya saya tahu Bapak ini ngucapin kalimat kalimat-kalimat yang Bapak itu nggak ngerti gitu loh definisinya. Oke. Makanya jadi bingung. Oke, gini. Gini, Sekarang Bapak kamu jawab bisa tegas. buka di kamus Esensi manapun. manusia itu Sebentar. Anda bisa buka di Google atau di mana. Esensi manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Itu udah jelas, jangan dibalik-balik lagi. Oke. Nah, apakah Yesus itu punya tubuh nggak? Dia punya tubuh nggak? Punya roh nggak? Punya jiwa nggak? Kalau ada, berarti itu adalah esensi dari Yesus. Jangan diputar-putar. Oke, gini ya, saya kasih ayatnya aja ya, biar Demian ngerti. Oh, penghapus. Ini, bentar ya. Nih, kamu baca ya. Ini Demian ya ada sulit kalau nggak nyambung. Ketika itu Adonai Elohim membentuk manusia, apakah ini sudah punya jiwa dan roh? Belum. Makanya saya ajak dari tadi, manusia itu bukan berbicara tentang debu tanah. Ketika itulah Adonai Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Jadi sudah dibentuk nih, namanya sudah manusia, tapi belum makhluk hidup. Nah, kalau kamu mengacu manusia esensinya itu tubuh, jiwa, dan roh, itu nyangkut di sini, Demian. Itu proses Sebentar penciptaan dulu, dari manusia bukan itu. proses. Jadi Karena prosesnya dari tanah, kemudian dihembuskan nafas, kemudian mempunyai jiwa. Nah, Jadi kalau you memahami begitu, maka Yesus itu debu tanah, Demian, konsekuensi loh, saya logisnya. itu namanya cocok logi. Loh, kok cocok logi? Yesus itu memang dia punya esensi, tapi Oke, sekarang saya tanya, manusia apa esensi esensinya? tubuhnya, sebentar. Esensi tubuh Yesus itu bukan dari debu tanah, tapi dari firman yang menjadi daging, itu beda. Yang kita bahas ini kan masalah esensi Yesus itu apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Kita pun gitu. Oke. Nah, yang kita bahas ini tentang kosakata manusianya. Oke. Manusia itu esensinya apa? Jadi manusia di sini belum punya jiwa, belum punya roh. Dia sudah disebut manusia. Ketika itulah Adonai Elohim membentuk manusia. Dibentuk nih manusia dari debu tanah. Ya? Belum Iya, punya kata manusia di situ. Aduh, sebentar dulu lah. Anda ngerti dulu kata manusia di situ tuh apa? Jadi Karena kata manusia, ini Demian nggak nyambung ini. beda, Karena Pak. manusia Anda, di sini. Anda baca, Aduh. ya Anda Gini. jelasinnya salah. Oke, silakan. Monggo. Ya gini, saya jelasin ya. Jadi gini, kata manusia di situ, Anda kan udah buka di bahasa Ibrani-nya kan, itu kan Adam. Nah, Adam itu berasal dari kata Adama yang artinya tanah atau debu. Jadi karena manusia itu diciptakan dari debu tanah, makanya diberi nama Adam. Itu tubuhnya yang namanya Adam, karena berasal dari debu Adama. tanah. Ya, Kemudian Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepadanya, barulah dia menjadi manusia yang sempurna. Jadi esensi daripada manusia yang sempurna itu bukan cuma tubuh sebagai apa? Sebagai debu, bukan, tapi juga ada rohnya, ada jiwanya. Makanya keturunan yang sempurna itu, keturunan Adam disebut sebagai apa? Bene Adam. Jadi Adam itu sudah tidak berbicara masalah tubuh saja. Adam itu sudah berbicara masalah roh, masalah jiwa. Itu esensi daripada manusia. Jangan ibaratnya cuman
mengambil separuhnya kemudian tidak dipahami secara keseluruhan gitu kan. Oke, sudah. Oke. Bentar ya, saya carikan kita membentuk manusia gambar rupa dari debu tanah ya. Nah. Jadi sebenarnya Apa manusia. kabar? Iya, halo. Apa kabar Bro Herdi? Gimana kabar? Wih, suaranya nggak asing ini. Pak Oli ini kayaknya. Pak Oli ini Bro. Oh ya, Pak Oli. halo Pak Oli ya. Oke. Gini ya. Kejadian 2 ayat 7 bentar Pak Oli ya. Nah, di sini kan dibentuk manusia. Dibentuk manusia dari mana? Dari debu tanah. Jadi Demian, dengan bahasa apa saya harus menjelaskan supaya kamu mengerti? Karena manusia itu bukan tentang debu tanah. Ya. Membentuk manusia dari debu tanah. Masa kagak ngerti? Membentuk manusia dari debu tanah. Artinya esensi manusia itu bukan debu tanah. Itu loh. Terus esensinya apa? Nah kan saya sudah bilang esensi manusia itu adalah tentang rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun Rancangan rupa. itu bukan esensi ya, ngaco. Aduh, esensi kan hal yang mendasari. Jadi awalan permulaan Esensi. segala. Sebentar dulu. Kacau banget. Kan intinya, jadi inti dari manusia itu bukan tentang debu tanah, bukan. Loh, esensi Inti. itu bukan rancangan. Esensi itu adalah keadaan. Iya, siapa bilang esensi itu keadaan? Loh, esensi itu berasal dari bahasa Latin, Pak. Esensi itu artinya ada. inti. Bukan, Anda coba buka kamus Ya, bahasa. coba. Itu esensi itu Coba, berasal kamu dari buka. kata esensia yang artinya ada. Iya, coba, Jadi coba. kata esensia ini dipahami tentang hal yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Iya. Misalkan manusia kelihatan tubuhnya itu, nah, dagingnya itu esensinya. Tuhan gak kelihatan, dia disebut sebagai apa? Esensinya adalah roh, itu esensinya gitu loh. Jadi kalau Anda bilang prosesnya atau cara Tuhan menciptakan gini-gini dan Anda katakan sebagai esensi, itu salah sekali. Artinya Anda itu nggak ngerti apa itu esensi gitu loh. Gini, jadi manusia ini awalnya bukanlah bentuk. Manusia ini awalnya adalah rancangan. Saya nggak Kita usah ngomong pakai esensi bukan rancangan. Iya, saya nggak usah pakai bahasa esensi lah, kagak ngerti kan artinya itu. Anda nggak Jadi- ngerti esensi tapi Anda ngomong gitu kan. Lucu jadinya. Esensi itu inti pokok, hal yang mengawali, yang mendasari itu apa? Itu esensi. Gimana sih? Itu kamusmu. Loh kok kamu saya? Coba buka kamus. Mana ya pengertiannya? Esensi itu intisari, esensi, pokok yang mengawali itu esensi. Nah, loh. iya esensi betul. Nah itu iya, nggak yang salah. mengawali itu ya manusia itu mengawali bukan rupa, bukan bentuk. Masa kagak ngerti sih? Karena yang menjadi pokok manusia itu astaga lagi. Gimana sih? Kalau kamu mengatakan esensi manusia, ya di sini nah, nih, kamu lihat nih, ntar ya, nih, ntar. Ketika itulah Adonai Elohim membentuk manusia, dibentuk manusia dari mana? Dari debu tanah. Jadi ini debu tanah ini sudah aksidennya yang mengawali ini. Jadi debu tanah ini belum disebut makhluk hidup, tapi debu tanah ini dibentuk sudah punya rupa, sudah punya bentuk, itu disebut manusia. Belum punya jiwa, belum punya roh, sudah disebut manusia. Jadi debu tanah ini aksidennya. Rancangan awalnya permulaannya adalah manusia. Ini membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas. Ini urutannya. Jadi yang ada dulu manusia, debu tanah, lalu menghembuskan nafas, jadilah makhluk hidup. Begitu cara berpikirnya. Kalau you ngotot dari tadi manusia ini adalah bentuk wujud, selesailah seperti yang di awal saya sudah katakan. Ya kayaknya nggak nyambung ini. Emang Nggak manusia itu ya gini ya. Jadi manusia di situ kan dari kata adama artinya tanah. Kita bicara sama Maliki. Jadi itu udah jangan. Kamusnya aja nggak paham, udah susah. Kalau dia bilang manusia itu adalah rancangan dan sebagainya, itu salah sekali. Tadi kata Adam di situ aja atau manusia di situ kan artinya tanah gitu. Adama itu tanah. Nah kalau kamu mengartikan Sama aja. demikian, iya berarti Yesus itu debu tanah dong. Karena manusia itu diciptakan dari Adam, makanya diberi nama Adam.
Demian, kalau itu bahaya loh, itu karena pengertian kamu nggak sampai kepada pokoknya intinya. Kalau the inti, kalau kamu mengatakan bahwa manusia itu adalah debu tanah, maka konsekuensi logis, you harus konsisten dengan ucapanmu. Yesus harus diakui debu tanah, begitu. Lalu kalau kamu mengatakan, oh tidak, Yesus bukan dari debu tanah. Nah, kalau kamu mengatakan Yesus tidak dari debu tanah, artinya yang menjadi inti itu bukan debu tanah. Loh, emang Artinya, Adam itu dari debu tanah? Gimana coba? Kok nggak nyambung ya? Adam itu berasal dari kata Adam yang artinya debu Saya tanah. nggak habis caraku menjelaskan ini. Coba Anda buka kamus bahasa Ibrani atau buka sarapan pagi saja. Adama Oke. itu artinya debu tanah. Adam itu debu tanah, gimana coba? Adam, bukan Adama. Adama itu debu tanah. Adama, ya. Loh, Adam itu berasal dari kata Adama yang artinya debu tanah. Aduh, Iya, kacau, oke. kacau. Nah, oke. Yesus Ini Adam bukan? dari tadi Iya, nggak iya, nyambung. iya, Yesus Adam bukan? Nah, kalau Yesus itu memang disebut sebagai Adam, tapi wujudnya bukan berarti bahwa dia itu Iya, berasal berarti dari debu tanah wujudnya juga. tubuhnya dari debu tanah, begitu. Loh, yang kita bahas ini kan masalah kata Adam. Iya, bukan. Ya, kamu percaya nggak Yesus itu tubuhnya dari debu tanah? Nah, kalau Yesus kita harus pahami apakah tubuhnya Nah, berasal itu dari kan debu tanah atau bukan. pelintat-pelintut namanya kalau bukan dari debu pelintan. tanah. Anda harus konsisten. Nggak Kalau Anda ngerti ini mengatakan Demian ini. Adam itu bukan debu tanah, kalau Anda mengatakan gini, Adam bukan debu tanah, berarti Anda nggak ngerti bahasa Ibrani. Debu tanah Yang Adama. Loh, Adam itu itu- Adama itu akar katanya. Jadi Adam itu akar katanya adalah Adama yang artinya debu tanah. Anda ngerti akar kata nggak? Saya tahu tentang sores apa semua itu ngerti. Masalahnya gini loh, kamu kalau konsisten dengan ucapanmu ini, kamu jangan jadi orang gila bro. Gini, sebentar. Ngerti sores kan? Ngerti sores. Sores itu kan artinya kan akar kata. Contoh, sabar. Demian, Contohnya. sebentar Demian. Kalau kamu konsisten dengan ucapanmu, jika Adam itu debu tanah, maka kamu konsekuensinya harus terima Yesus juga debu tanah. Emang Adam itu artinya debu tanah gimana? Coba buka sarapan pagi dong. Baca. Nih saya buka dulu lah. Kacau sekali loh. Oh berarti Yesus debu tanah. Nih saya sabar saya buka ya. Art Adam. Nah, nih Demian ini pahara memang. Anda ketika ditabrakan dengan Kristus berubah artinya. Nah itu pelintat-pelintut namanya Demian. Gini, Anda kan ngerti sores kan? Contoh nih kata yasa itu kan yotsin dan ain. Nah kalimat yasa ini biasanya ada dalam kalimat misalkan Mosia, kemudian Yehosua, kemudian ada banyak kalimatnya itu akar katanya maknanya sama. Jadi yang namanya misalkan Mosia itu akar katanya ada kan, itu maknanya sama seperti kata Adam dan Adama, itu maknanya sama. Jangan Anda beda-bedakan. Anda kan bilang Adam itu artinya apa? Saya jelasin. Adam itu artinya tanah, debu tanah. Anda bantah itu. Oke, Tapi Yesus Adam. Ini dasar Yesus gitu. Adam artinya debu tanah juga kan? Harus konsisten, harus konsisten. Wujudnya kalau dibilang Oke, sudah Yesus, dapat poinnya. Berarti tubuh Yesus debu tanah, benar? Poin Anda itu nggak sesuai kita. Nah, kita tanya kawan-kawan Muslim nih, Demian jujur atau pelintat-pelintut? Coba. Nggak konsisten. Saya jujur, saya menjelaskan. Demian tidak konsisten. Caranya sama menggo. Lanjut Bang Maliki. Itulah Demian, gini loh. Saya bukan apa ya? Kalau bukan Demian, gini ya. Kita kalau mau berbicara ya, mengucapkan sesuatu, kita harus bisa sampai dulu kepada konsekuensi logis dari ucapan kita. Kalau kita sudah bisa sampai duluan ke konsekuensi logis, itu baru oke. Artinya sebelum mengucapkan, kita harus ngerti dulu ucapan saya konsekuensi logisnya apa. Supaya kita tidak tidak terkesan pelintat-pelintut atau tidak terkesan pelangak-pelongo asal bunyi gitu loh. Enggak, kalau saya menjelaskan yang ada, saya enggak keluar dari kata-kata yang dijelaskan di Alkitab. Demian, kalau kamu berkata Adam itu debu tanah, maka konsekuensi logis, ini konsekuensi logis loh. Yesus itu harus debu tanah. Tapi kalau kamu mengatakan Yesus bukan debu tanah, Adam itu berarti bukan debu tanah. Punya pengertian yang lain. Itulah yang kita bahas dari tadi. Tentang inti, tentang pokok. Itu loh. Ya, pengertian yang lain, pengertian kata Adam yang lain itu Anda pakai definisi dari mana?
Loh kan Penjelasan kata dari mana? Alkitab. Loh kata Alkitab kok, kalau kata Alkitab itu yang seperti tadi saya jelaskan, bukan seperti yang Anda jelaskan. Jadi kata Adam di situ misalkan Kejadian 1 ayat 26 misalkan. Adam itu secara kata literal Adam, artinya apa? Secara literal. secara literal artinya debu. Iya kan terdiri dari Atau dua bumi, bisa juga kata, bumi. alef dam. Nah kalau Alef itu artinya Elohim, Dam itu artinya darah. Iya lah kan, makanya di mana tanahnya? Aduh ini salah, gagal fokus. Makanya Anda belajar dulu. Anda Oke, belajar dulu silakan. yang namanya bahasa Ibrani. Jadi gini, kata Alef Dam itu karena ada campur tangan ilahi menciptakan Adam. Kalau ada